Tujuannya apa Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbak Jiwo Jos Adem Jiwo TV. Kali ini kita kemana lagi? Barusan saja tadi kita mengikuti bersama para ustadz ustadzah dalam rangka acara TOT, Training of Trainer, cara cepat baca Al-Quran metode Al-Barqi dari instruktur dari Jakarta. Nah, kali ini kita kemana lagi? Ini acaranya seru banget ya, ikuti aja acaranya. Yang jelas ada halal bihalal bersama MIM Majelis Ilmu Al-Quran. Maaf, MIM Majelis Ilmu Magetan ya. Gimana tempatnya langsung aja kita ikuti ya. TKP. Tapi sebelum, jangan lupa bahagia kena dengan bahagia. Buat Anda semakin bersona, tebarkan energi positif yang ada sahabat-sahabat Anda yang ada sekitar Anda, yang nanti akan kembali menjadi kebaikan yang akan menghampiri Anda. Oke dulur, semangat yuk, langsung aja ya, yuk. Oke ya, gimana acaranya, langsung aja kita ikuti yuk. Wah, mantap. Ya, wah, mantap ya tempatnya ya. Masih banyak yang belum hadir, kita tunggu sebentar ya. Oke. Nah, tempatnya mantap ya, adem-adem, banyak tanamannya. Oke, yuk kita lihat-lihat tanaman dulu sebelum kita acara yuk. Ada apa ini? Serut. Wah, apa ini? Pisang-pisang apa ini ya? Langsung kita lihat-lihat. Banyak ya bunga-bunganya. Yuk. Wah, ini fasilitas kamar kecil, musola. Ya. Wah, bersih ya. Musolanya ini, kamar kecilnya. Wah, bersih ya. Mantap. Pohon cemara. Yuk langsung. Air putih ya? Iya, air putih ya. Air putih biasa hangat, bukan rokok biasa. Gelas ageng ya? Apa hangat? Jeruknya ada? Jeruk ada? Jeruk hangat apa? Jeruk hangat, nggih. Pak Karo ya? Juga. Apa, Mbak? Yang wasnya itu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Matur Bapak Ustaz, sangat silakan Bapak hormati Bapak untuk sadari pun mengaturaken dengan acara antara pun tilawah surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Inna muziluna ala ahli hadhil qaryati jatam samai bima kanu walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'lamun. Wa ila madyana aqahum Syu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha wa rajul yaumal akhir wa la tastawfil ardh
ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض Jadi nanti masa Al-Quran itu kalau pelajaran pun antara pun syarat pun ingkang salah pun agenda pun acara ing wonten nika saenipun menika halal bihalal kali menika di Pak Ustaz para tamu Pak Ustaz langsung acara ini mawon tahunnya saudaraku yang alhamdulillah kembali Allah menunjukkan cintanya, sayangnya, rahmatnya, kepada kita semuanya, sehingga Allah memberikan izin kepada hati kita, pikiran kita, langkah kaki kita, sepeda motor kita bergerak menuju ke tempat yang telah kita sepakati, dan itu adalah bagian daripada untuk melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi, majlis taklim, kecintaan kita kepada ilmu, dan dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwa seseorang yang senantiasa untuk menuju kepada majlis taklim, majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Tetapi ketika sudah sampai dalam sebuah majlis ilmu, maka kemudian Rasulullah mengingatkan majlis ilmu itu adalah sebagaimana taman-taman surga. Maka ketika engkau ada dalam taman-taman surga, makanlah, minumlah dengan sepuas-puasnya, merebut semua kebahagiaan yang ada di dalam taman-taman surga itu. Kalau di taman-taman surga ada berbagai macam makanan minuman, kalau dalam majlis-majlis ilmu, maka di sana ada berbagai macam kajian-kajian Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah ataupun kitab-kitab dari para alim ulama dan berbagai macam kata-katanya, fatwa-fatwanya, arahan-arahannya, yang mana di situ mengarahkan agar menuju kepada Allah SWT. Karena maksudnya tujuan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kebahagiaan yang tinggi dari kita semuanya ketika kita diberikan sebuah kelapangan hati, kekuatan berpikir, dan juga tekad yang selaras antara hati, pikiran, dan langkah-langkah kaki kita atau amal-amal kita itu senantiasa ada niatan dalam hati kita, kemudian juga atas kehendak arahan bimbingan Allah SWT. Rasanya demikian nikmat bagaimana kehidupan para rasul, para nabi itu diperintahkan oleh Allah, disiapkan oleh Allah, dipilih, ditunjuk, diwisuda oleh Allah. Tetapi terkadang langkah-langkahnya itu tidak serta-merta terus
dalam perintah-perintah Allah. Ada kalanya ketika ada satu kejadian berita Allah mengarahkan. Ketika ada satu kejadian kemudian Allah mengarahkan. Itulah diantaranya satu seni dalam kehidupan manusia yang mana ketika mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, husnudzon dengan takdir-takdir penciptaan kita, pekerjaan kita, profesi kita, keluarga kita, keberadaan kita, kemampuan yang kita miliki, maka sesungguhnya adalah ada dalam cakupan pengawasan Allah, dalam perhatian Allah, dalam pertolongan Allah, dalam perlindungan Allah, selama kita pun juga sungguh-sungguh untuk senantiasa beriman kepada Allah, berusaha mengijabah apa yang Allah perintahkan, senantiasa berada dalam jalan yang lurus, maka kekuatan kita, doa-doa kita itu tidak ada alasan bagi Allah untuk menolaknya. Kecuali bagi orang-orang yang di sana tahu hukum-hukum Al-Quran, halal haram, membaca Al-Quran, tetapi terkadang isinya seringkali diingkari. Bagaimana Allah tidak mengabulkan doa orang-orang yang seperti itu? Dan orang itu doanya seharusnya bagaimana? Ya doanya seharusnya minta agar segera diberikan kemudahan bertaubat. Adapun orang-orang yang sudah berusaha terus untuk melaksanakan jalan-jalan Islam fisabilillah, maka doanya adalah diberikan kekuatan istiqomah, sehingga Allah akan memberikan tambahan-tambahan kenikmatan dan petunjuk di atas petunjuk lagi, karena petunjuk itu bertingkat-tingkat, iman itu bertingkat-tingkat, kenikmatan itu bertingkat-tingkat, surga itu juga bertingkat-tingkat. Sekarang juga ada bis yang tingkat juga. Kalau rumah sudah lama rumah tingkat. Makanya Allah memberikan sesuatu sesuai dengan tingkatannya, makomnya itu demikian keajaiban Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah seharusnya kita mulai dari lahir kadang-kadang nggak pernah berpikir tentang Rasulullah. Mulai kita taklim mungkin mulai berpikir bagaimana bisa bertemu dengan sosoknya Rasulullah. Bahkan kita belum pernah bermimpi dengan Rasulullah. Meskipun ada banyak para aulia, para sahabat yang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Apalagi keindahannya para sahabat bisa langsung bertemu dengan wajahnya Rasulullah dalam majelisnya Rasulullah. Ini satu kenikmatan yang demikian tinggi yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah. Makanya ketika bertemu langsung dengan Rasulullah, lantas dia dikatakan sebagai sahabat-sahabat Rasulullah. Bertemu Rasulullah, mendengarkan Rasulullah, ya mengikuti ujangan-ujangannya Rasulullah, ya, sahabatnya Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah, tapi mengingkari Rasulullah, tidak melaksanakan ajarannya Rasulullah, ya namanya tidak beriman. Seperti ini sudah bertemu dengan Rasulullah kok sampai tidak mau beriman, karena memang ada satu kesombongan, ada satu kebodohan, dan ada memang kehendak Allah. Ketika Allah tidak memberikan hidayah, meskipun bertemu dengan Rasulullah tidak bisa beriman, tidak bisa mengucapkan syahadat. Berarti mengucapkan syahadat itu memang salah satu di antara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menyeru manusia itu kewajiban. Karena itu kewajiban, maka balighani walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Al-Quran itu ada berapa ayat? Al-Quran itu 6.666 gampangannya seperti itu ya. Nah, sing jarang percaya dibuka ini gambar. Itu enggak.
Nah, yang sudah kita kuasai, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita hafalkan, pinten ayat Pak. Yang sudah kita sampaikan, pinten ayat ya. Yang belum kita laksanakan, pinten ayat. Nah, ini diantaranya yang harus kita evaluasi terus. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika mendapatkan satu dua ayat maka dilaksanakan, kemudian ditambah lagi dilaksanakan, ketika mendapatkan lagi dilaksanakan. Artinya memang Al-Quran diturunkan itu tidak cukup hanya dibaca dipahami, tetapi sesungguhnya janjane ngono karepe jane Gusti Allah iki kabeh iso didekne sebagai petunjuk teknis dan diwujudkan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Sehingga kehidupannya Rasulullah itu merupakan Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran semuanya sudah dipahami Rasulullah, disampaikan Rasulullah, dilaksanakan semuanya oleh Rasulullah. Nah, itu rahasia sukses kejayaan generasi ke generasi umat manusia tanpa berpegang pada itu, maka sesungguhnya hanya tinggal menunggu saatnya kehancuran peradaban itu. Dan manusia juga demikian, ketika dia betul-betul berpedoman kepada Al-Quran, maka sesungguhnya kemuliaannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mulia itu pasti akan melalui berbagai macam ujian. Bagaimana dia disebut tahan banting kalau nggak pernah terbanting? Bagaimana dia disebut mulia kalau nggak pernah mengalami berbagai macam kehinaan-kehinaan yang namanya nestapa, sengsara. Bagaimana dia namanya luhur kalau nggak pernah mengalami berbagai macam oleh karenanya memang Allah setting kehidupan ini itu akan dipenuhi dengan berbagai macam ujian-ujian. Makanya ada keberadaan malaikat, juga ada keberadaan iblis, ada keberadaannya para rasul, para nabi, nanti juga ada keberadaannya Dajjal, ada keberadaannya para alim ulama, orang-orang soleh, dan juga ada keberadaannya para setan-setan yang mereka mengikuti petunjuk arahan dari iblis sebagai puncaknya pimpinan itu iblis di garisnya gitu. Adapun kita itu puncaknya tentunya adalah Allah SWT, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para alim ulama yang sudah kita kenal kesolihannya, kesohihannya, keilmuannya, keimanannya, dan seterusnya. Adapun yang belum dikenal, yang masih mengkhawatirkan, masih meragukan, ya jangan langsung mendapatkan satu kepercayaan. Kenapa? Karena ada ulama yang hak, ada ulama yang syuk, ataupun ulama-ulama yang tidak benar. Inilah berbagai macam hal yang harus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dalam menapaki jalan-jalan kebenaran ini. Dan bulan ini apakah masih bulan Syawal ya, Pak? Sudah lewat ya. Tapi tidak apa-apa, namanya halal biara itu nggak ada sawalan. Meskipun nggak hanya sawalan, tapi ini sudah masuk bulan sampai bulan Syawal namanya. Sampai bulan Syawal lah. Selo gitu loh. Selo ini lagi selo gitu tadi. Tadi longgar. Meskipun bulan Selo ini tetap bisa dijadikan sebagai halal bihalal atau saling memaafkan, saling menghalalkan di antara kita semua. Dan setiap kali dalam sebuah majelisnya Rasulullah, ketika ada seseorang yang datang itu, Rasulullah mengatakan ahli surga sudah datang. Setiap kali ada yang datang, orang itu datang, ahli surga datang. Yang baru datang tadi siapa namanya, Pak? Yang baru datang tadi siapa? Pak siapa namanya? Pak Rudi. Ya, pokoknya Pak Rudi ini baru datang ya, rumahnya.
Rasulullah mengatakan ahli surga sudah datang. Setiap kali Pak Odi datang, ahli surga sudah datang. Nah ini pokoknya hampir saben-saben orang itu datang, Rasulullah mengatakan ahli surga sudah datang. Ini jelas menjadikan sahabat-sahabat itu penasaran tingkat tinggi, sehingga ada di antara sahabat yang lain itu kemudian tidak sabar dan dia ingin mengetahui dia ada foto bagi para foto-foto ya orang tadi karena ingin mengetahui amal yang istimewa itu amal apa kalau sampai Rasulullah itu seperti menjamin masuk surga saja itu. Kalau 10 sahabat jelas Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Waqqas, terus berapa sahabat yang lainnya 10 sahabat itu. Nah yang sahabat yang ini sahabat ini amal utamanya apa? Datanglah dia ke rumahnya, mengaku di rumah lagi ada sedikit masalah, izin untuk bisa tinggal di tempatnya itu rumahnya itu kira-kira 3 hari, diberikan izin ya kayak anggota keluarga sendiri ya, selama 3 hari di situ. Terus selama 3 hari selesai, ternyata juga amalnya itu juga sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya karenanya ketika selesai itu dia terus terang sesungguhnya datang 3 hari itu pengen mengetahui rahasia amalnya itu. Kok sampai Rasulullah mengatakan ketika engkau datang dalam majelis Rasulullah, pasti Rasulullah mengatakan kamu itu ahli surga sudah datang. Sahabat tadi menyampaikan bahwa ya amalnya ya sama saja dengan sahabat-sahabat yang lain. Sholatnya, baca Qur'annya, sholat malamnya, zikir-zikirnya, wirid-wiridnya. Oh ini ya pada Rasulullah kabeh. Tapi ketika setiap malam dia itu mau tidur, setiap malam ketika dia itu mau tidur, sebelum matanya terpejam, setelah doa-doa mau tidur, maka dia menyatakan kepada Allah, ya Allah, semua kesalahan, dosa-dosa yang pernah dilakukan teman-teman saya, keluarga saya, tangga saya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sekiranya ada yang berbuat salah mendolimi saya, ya Allah, semuanya sudah saya maafkan. Jadi sahabat ini tuh saat benar turu itu nggak pernah menanggung kesalahan, dosa-dosa selama berinteraksi dengan dia itu sudah dia maafkan, sudah dia sampaikan kepada Allah, sehingga otomatis orang-orang yang pernah punya salah itu istilahnya gak asal jaluk maaf, nanti di surga itu hisabnya udah gak ada. Kalau hisabnya kepada Allah taubat selesai, tapi yang gak akan pernah selesai itu adalah urusannya dengan sesama manusia. Nah, ketika dia sudah memaafkan ini, betapa dia memiliki sebuah kemuliaan, ketinggian iman, ketinggian akhlak. Karena urusannya nanti dengan dia itu di akhirat sudah tidak ada lagi, sudah dimaafkan semuanya. Coba bayangkan kalau semua orang tuh punya kemauan dan kemampuan seperti itu kan urusannya gampang kabeh. Karena apa? Di akhirat nanti hisab-hisab tuh urusannya dengan manusia enggak ada. Oh ternyata inilah yang menyebabkan Rasulullah mengatakan ketika dia datang itu ahli surga sudah datang. Ciri-ciri orang yang takwa di hadapan Allah SWT adalah orang yang juga memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Kalau urusannya pribadi maafkan. Dan urusannya korupsi negara piye Pak? Dia mengikuti aturannya negara. Urusannya kepada umat yang besar jumlahnya bagaimana? Ya urusannya kepada publik. Makanya semua yang menjadi hak-haknya publik, pertanggungjawabannya kepada publik. Nah urusannya person by person, urusannya kepada masing nafsi. Ya, oleh karenanya seberat-beratnya urusan. Ketika menjadi seorang pemimpin, dia belum menjadi seorang pemimpin yang adil,
nanti urusannya di akhirat hisabnya ya lama. Karena masalahnya publish. Urusannya dengan umat, urusannya dengan rakyat. Kayak tadi rasa dia pirang-pirang macam-macam. Ada masyarakat pendidikan, ada masyarakat pasar, ada masyarakat pekerja, ada masyarakat nelayan, buruh, tani dan sebagainya. Mereka semuanya adalah rakyat. Ketika dia bukan pejabat publik, mungkin hanya dalam sebuah kesatuan, unit, ops dan sebagainya, ya pertanggungjawabannya kepada yang dipimpinnya. Itulah diantaranya pentingnya halal bihalal, meskipun belum pernah ketemu. Ketika diadakan halal bihalal, saling menghalalkan, maka insya Allah kesungguhan dalam hati, dalam pikiran itu insya Allah akan menjadikan peringan nanti setiap tahun sekali itu tanggung jawabnya ketika dia akan itu semakin kecil. Karena apa? Sangat disayangkan orang yang sudah sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, tapi ketika pernah melakukan sebuah kesalahan, kezaliman pada saudaranya, dan belum pernah minta mau maaf, dan orang yang dizalimi juga belum pernah memaafkan. Soalnya orang tadi belum sekelas sahabatnya Rasulullah agar bendengi sudah maaf, belum sekelas itu. Maka pentingnya orang itu untuk senantiasa ya belum minta maaf, ya mau memaafkan. Yang paling awal bagaimana memaafkan tadi setiap malam tadi, yang paling awal memaafkan. Kalau orang mau memaafkan, maka insya Allah itu akan menggerakkan orang-orang yang pernah kita salahi, pernah kita zalimi. Allah akan menggerakkan hatinya, kemudian juga berkenan mau memaafkan. Sampai umpamanya diutang budi, orang Jawa diutang budi, orang ya, budinya itu dihalalkan. Terus rasa jaluk minta balas budi. Kadang-kadang itu dieling-eling. Berbuat kebaikan itu dieling, mana gak tak tulungi, mana gak tak samene, sing dadekne kayak gini. Ini masalah. Harus berusaha, dan itu memang manusiawi, tapi harus berusaha diperangi. Harus mengutamakan semua kebaikan-kebaikan itu sesungguhnya hanya karena kehendak Allah. Bisa berbuat baik pun juga karena pertolongan Allah. Jadi kalau sudah berbuat baik harus berusaha untuk dilupakan. Tetapi ketika berbuat berbagai macam salah, dosa, khilaf, nek iso aja dilupakan, ya dieling, eling iku urusane eling akhirat. Nek berbuat kebaikan wis diikhlaskan, gak usah dieling. Ini yang sebaiknya dilakukan. Orang yang belum sempat minta maaf dan belum dimaafkan oleh orang itu, atau mempunyai hutang dan belum pernah minta diikhlaskan dan belum diikhlaskan oleh orang yang dihutangi, maka ya memberatkan nanti tanggung jawabnya di akhirat. Oleh karenanya janganlah kalian menjadi orang-orang yang bangkrut atau pailit. Bangkrut pailit tidak hanya masalah dalam kehidupan di dunia ataupun dalam keadaan masalah pengusaha atau punya sebuah perdagangan, tapi yang dimaksudkan Rasulullah ini sudah mempunyai investasi amal ibadah dengan ibadah yang macam-macam tadi. Tapi ketika masih ada kesalahan-kesalahan pada saudaranya, belum pernah minta maaf dan belum dimaafkan, ketika di akhirat nanti boleh jadi amal-amal ibadah itu nanti akan menjadi hilang, diberikan kepada orang yang dizalimi. Ketika belum cukup kezalimannya, orang yang dizalimi tadi kesalahan-kesalahannya 1, 2, 3, 4 akan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Seharusnya dia sudah bisa masuk sebagai ahli surga, tapi karena belum pernah minta maaf, belum pernah dimaafkan, akhirnya catatan akhir, ending akhirnya buku catatan itu adalah kita itu banyak kesalahannya gara-gara nggak pernah mau minta maaf. Nah, harus minta maaf itu bagaimana? Tanggung jawab 1 sudah selesai, wajibannya minta maaf. Kalau perlu minta dihalalkan dengan apa, minta diganti dengan apa. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Menjelang ketika mau wafat itu sampai bertanya kepada seluruh umatnya,
Wahai makhluk sekalian, dalam pertemuan ini sekiranya ada di antara kalian yang pernah saya zalimi, yang saya ketahui ataupun tidak, yang saya sakiti ataupun tidak, yang diketahui ataupun tidak, maka tolong untuk berkenan menyampaikan kepadaku. Ini kelasnya Rasulullah kok. Kenapa digendaki sedemikian ya? Ben gue contoh. Semua yang terjadi pada diri Rasulullah itu ben gue contoh. Termasuk kalau Rasulullah pernah sakit, kena sihir, Rasulullah sakit, ya gue contoh. Oleh karenanya juga ketika mau meninggal dan sempat menanyakan itu, kok ternyata ada yang angkat tangan bahwa saya Rasulullah. Ketika angkat tangan ini tuh sahabat-sahabat yang lainnya kok seenak dah. Wong sing menyatakan didolimi Rasulullah iki kok seenak iki wong cap opo, mat kaya opo iki. Masa Rasulullah tahu berbuat salah yang opo. Kesalahan Rasulullah tentunya bukan sesuatu yang untuk tujuan yang buruk atau kesalahan yang mungkin disengaja. Ketika Rasulullah pernah kan berdakwah menyampaikan kepada para pembesar kafir Quraisy, tujuannya nek ketua sukune kena, maka sana buai kena. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan itu, ada seorang yang buta namanya siapa? Umi Maktum ingin bertanya-tanya kepada Rasulullah, tapi kayak setengahnya kayak di posek carry ya ini ngadepi para pembesar, orang-orang daerahnya atau orang-orang berpengaruh, itu orang-orang tokoh-tokoh yang besar ini. Rasulullah kan anggapannya ya diutamakan yang itu dulu. Tapi justru sikap yang seperti itu kemudian ditegur oleh Allah dengan turunnya surat Abasa yang bermuka masa. Maksudnya neng Umi Maktum iki ora patek gatekke Rasulullah. Ya jane karepe ora patek gatekne gak direken jane ya ora. Sik iki ben bar sik iki ben. Tapi dengan itulah Allah mengingatkan Rasulullah untuk tidak berbuat seperti itu. Adalah haknya Umi Maktum, meskipun buta, gak di jabatan, gak ada pengaruh, ora tokoh masyarakat, tapi haknya bertanya itu harus diberikan. Kalau dia punya kebutuhan apa ya silakan bertanya, nanti diberikan jawabannya. Yang lain bertanya nanti diberikan jawabannya. Oh gak kok nyukai toh, singkir apa teh ya. Terus semuanya punya hak yang sama dalam sebuah forum majelis ya itu, semuanya punya hak yang sama. Satu lagi yang ketika ada yang angkat tangan itu, maka sahabat-sahabat yang lain itu siapa setengah lagi, terus ini underestimate apa ini orang yang kayak apa berani mau menuntut Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan kesempatan, biarkan dia untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya Rasulullah, ketika dalam sebuah peperangan saya pernah terkena cambuk yang engkau ayunkan. Nenek peperangan ayunkan cambuk, parok konrogone langsung aja nyambuki. Ini ketika Rasulullah mengayunkan cambuknya ini mengenai sahabat tadi. Ya kemudian makanya dia minta istilahnya pertanggungjawaban. Di cara wong kampung no juk wales. Juk ijol, juk wales, pokoknya gendan mecut Rasulullah. Ini Umar bin Khattab itu terutama wis ini ketem-ketem wong gak diadab, rambut tata krama ora diadab. Ning baginda, ning nabine, ning rasule parep njaluk wales. Tenang Umar, biarkanlah dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maaf ya Rasulullah, waktu itu saya dalam keadaan tidak memakai baju ya Rasulullah. Mungkin Rasulullah Umar bin Khattab malah pegel lah ini. Cara olah dari tebas lehernya dan karam karena tidak sepantasnya jaluk walas yang Rasulullah dengan kata-katanya yang seperti itu. Kan padha karo Rasulullah klambimu cupoten aku dhisik soalnya ganggu klambi kayak gitu kan. Tapi Rasulullah pun juga enggak apa-apa. Lah kok ngono ku nyapa? Nggo contoh. Semuanya untuk contoh. Akhirnya Rasulullah pun juga membuka bajunya. Dan ketika dibuka bajunya, itu Ukasah itu sudah mendekat
dengan pecutnya. Ini Umar bin Khattab jenis kok mau gak bilang kayak Rasulullah wes kudu wes dhisik dhewe dan aja sampai kena Rasulullah. Ternyata ketika udah dekat nggak jadi, tidak dicampurkan. Dia mendekat tubuhnya Rasulullah. Memang itu jadi setting orientasi memang seperti itu. Dia nggak mungkin ya Rasulullah saya akan membalas kepadamu atau mencabut tubuhmu yang mulia yang suci ini. Saya sesungguhnya hanya ingin mendekat tubuhmu sehingga insya Allah mudah-mudahan saya bagian daripada orang-orang yang mendapatkan surga Allah. Dan memang dijamin masuk surga juga. Tapi nih Pak Budi jangan begitu Pak. Pak Joko ngawur. Tak tuntut. Bagaimana Rasulullah mendekat tubuhnya Rasulullah? Tubuhnya Rasulullah itu wangi ya. Kalau Rasulullah itu buang air kecil itu kan langsung air kecilnya atau apa airnya aslinya itu kan langsung diserap oleh tanah dan tidak ada baunya. Berbeda dengan manusia pada umumnya konstruksi tubuhnya semuanya itu sama tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Konstruksi hatinya pikirannya mungkin sama tapi memang nggak sama dengan manusia pada umumnya karena memang itulah diantara kekhususan Rasulullah dengan manusia-manusia yang lainnya. Bahkan ketika mau sholat mi'raj pun juga dibersihkan lagi oleh malaikat, dibersihkan lagi. Apakah Rasulullah belum bersih? Ya itu sesungguhnya contoh nih. Ketika mau menghadap Allah itu wudhu, ketika majelis ilmu wudhu, baca Al-Quran wudhu. Bahkan bila itu sawaya batal wudhu. Kadang-kadang kita tuh sudah batal orang wudhu. Kadang-kadang wudhu. Inilah yang membedakan. Untuk tasbihatul nafas, memaafkan itu kalau tanpa dilatih rasanya juga susah. Dan urusan hati itu sesungguhnya lebih susah daripada hanya urusan fisik. Sholat itu fisiknya, tetapi ketika hatinya kadang-kadang sering nggak sholat, hatinya nggak sholat, pikirannya nggak sholat, nggak pikir, nggak ingat, ini akan dilatih terus menerus pentingnya majelis ilmu tadi ini. Insya Allah sementara demikian nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa bahas lagi terkait dengan halal bihalal, terkait dengan persaudaraan, silaturahim karena prinsip-prinsip ya di sana pasti ada silaturahim seperti ini juga ada yang namanya mengikat persaudaraan, ukhuwah, halal bihalal itu semuanya menyatu dan yang tidak pernah lupa itu mesti ada makan. Makanya di antara pesan Rasulullah itu bimbinganlah makan, bukan menjadi persaudaraan, kemudian makan, kemudian tidak menolong, caranya, maka akan meringankan oleh Allah ketika nanti urusannya di akhirat. Dan luar biasa itulah di antaranya ketika cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Cinta kita kepada saudara kita ini kalau belum sempurna imannya, kalau belum sampai cintanya itu sama dengan cintanya kepada diri kita sendiri. Ini yang susah sekali, cintanya kepada saudaranya kok bodoh oleh cintanya dengan dirinya sendiri. Kalau sudah sampai ke level dan derajat itu, maka keimanannya sudah akan semakin tinggi lagi. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu yang namanya Isar, mengutamakan kepentingan saudaranya. Ada 3 orang yang mau meninggal, sudah sama-sama sekatil maut, minta air, ketika dapat air bukannya diminum sendiri, saudaraku lebih mengutamakan. Saudaranya nggak diminum, saudaraku lebih mengutamakan. Kadang ngombe kabeh akhirnya mati kabeh. Tapi syahid semuanya dan membawa suatu keluhuran yang namanya akhlak yang mulia, peradaban yang tinggi, jiwa-jiwa yang tinggi, jiwa-jiwa yang suci. Dalam keadaan harap meninggal, saya mengutamakan kepentingan saudaranya. Rasulullah ketika mau meninggal masih mengutamakan kepentingan umatnya. Dijanjikan, ditanyakan sebelum meninggal, saya tanya bagaimana umatku ya Jibril, bagaimana umatku ya Jibril. Ya dijamin nanti akan masuk surga terlebih dahulu. Ketika mau meninggal ya umati. Inilah di antara ketinggian iman takwa seorang itu ketika perhatiannya, manfaatnya kepada sama semakin tinggi. Salah demikian, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sampai memahami dan saged mengamalkan. Dan pun dari kita antara Semoga semuanya untuk mendoakan beliau segera diberikan kesembuhan. Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا سعد بالباس إسلام الصحيح الصحيح الأمر شفاء لا يغادر السقامة. اللهم ربنا سعد بالباس إسلام الصحيح شفاء لا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر السقامة. ربنا إنا نجعلنا بشرا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga silakan. Di acara kita halal bihalal bersama Majelis Ilmu Magetan ya, berada di kedai putu ayam geprek dan ayam goreng nyemek depannya Masjid Bani Solan Magetan ya. Terima kasih terus semuanya, jangan lupa bahagia bersama Adam Jati di Studio Selawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.